guys, welcome back to channel Amewa. Oke teman-teman, nah di kesempatan kali ini Amewa mau nge-review RC lagi. Dan kali ini benar-benar berbeda dari kemarin. Kenapa berbeda? Karena kali ini Amewa mau mengkhususkan untuk RC Landy. Nah buat teman-teman para pecinta Land Rover atau Defender Landy mania, nah ini kesempatan kita untuk membahas RC yang mungkin tergolong affordable. Dan RC ini sudah lama dirilis oleh versinya si MN. Nah sekarang kita akan kupas tuntas nih, apakah RC ini terbaik untuk kalian pemula pecinta Landy. Karena Landy dan Rubicon serta Ford Bronco itu memiliki kastanya sendiri-sendiri. Jadi ada yang namanya Camel Trophy dan punya komunitas sendiri. Dan Amewa bisa searching, ternyata komunitas RC Landy ini banyak banget nih teman-teman. Dari RC-nya skala satu persatunya juga banyak nih. Kemarin ada acara hajat Landy yang banyak banget diikuti para pecinta-pecinta Defender atau Landy ya. Wow, lumayan nih. Maka dari itu kita penasaran, apakah si Landy ini layak untuk kita pertimbangkan membuat kit khusus untuk Landy yang terbaru, komunitas Landy. Kemarin ada acara hajat Landy yang banyak yang datang nih di acara ini nih. Dan scale banget nih teman-teman. Jadi mereka itu mengejar scale-nya tuh bener-bener realistik dah. Nggak nyangka kalau itu RC. Padahal kalau kita lihat secara sepintas, kita lihat di YouTube, shoot-shootnya mereka tuh bener-bener sinematik dan bener-bener keren habis nih. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pecinta Landy, kita akan bahas kembali, kita akan kupas tuntas kembali buat teman-teman yang mau meranah ke komunitas Camel Trophy nih. Nggak ada di Rubicon Camel Trophy, adanya hanya di Landy. Dan semenarik apa RC ini? Langsung aja yuk kita akan bahas tuntas RC dari MN 999. Dan RC ini berbasisnya Injora, harganya juga sangat worth it nih. Sebaik apa, setangguh apa, dan bagaimana upgrade-nya, serta apakah mahal untuk melihara Landy. Kita simak aja yuk, langsung yuk. Kita akan datangkan RC-nya, kebetulan Amewa punya, unitnya baru. Kita akan kupas tuntas Land Rover Defender dari MN 999 Short Landy. Check it out. Oke teman-teman, ini untuk packaging si MN 999. Untuk packagingnya memang besar karena ini RC dengan skala 1/10. Dan dari tampak depan ini dapat layer Land Rover Defender dengan short body ya, karena dia menggunakan 2 pintu saja. Jadi RC ini menggunakan basicnya Land Rover Defender short body, bukan yang basicnya long body. Oke, untuk tampilan depan nih, tampak landingnya sangat-sangat gagah, tetapi bisa dilihat kalau di sini tidak ada label logo lisensi resmi dari Land Rover. Artinya RC ini tidak memiliki lisensi resmi untuk bentuk dan detailnya si Land Rover Defender. Tapi nanti kita lihat teman-teman, apakah RC ini masih pantas untuk disebut dengan Defender, karena sepintas sih masih pantas sekali. Oke, untuk bagian samping kita mendapatkan nih, ini ada beberapa unggulan. Yang pertama, dia sudah ada lampunya, ada baterainya, 4 WD, metal frame, high strike shock, berarti dia menggunakan shock yang kuat. Kemudian ada metal shaft. Kopelnya sudah metal. Kita akan lihat ya teman-teman. Nah, di sini ada versi warna Landy yang warnanya abu-abu. Nice sih, untuk warna abu-abu tampak lebih gagah ya. Kemudian di sini ada nampak depan dari Land Rover Defendernya. Di sini ada warningnya. Oke, nampak atas tidak ada gambar layer atau layoutnya lagi. Nampak bawah, kita harus kasih tahu. Di bawah ini ada nampak remote-nya. Dia menggunakan remote dari versinya MN. Oke, nice. Ada 2 warna available-nya, di warna kuning dan warna abu-abu metalik. Dan ini instalasinya dan ini semuanya
BTW, Om Ewa mengambil warnanya bukan warnanya yang kuning, karena Om Ewa suka warna yang abu-abu metalik. Kenapa? Karena aku suka elegansi. Kalau teman-teman yang suka warna kuning dan nanti dijadikan untuk chemotropy, itu lebih baik ambil yang warna kuningnya. Jadi teman-teman nggak akan nge-repaint lagi, tinggal tambah pernak-perniknya aja, cat velgnya dengan warna kuning, beres. Jadi chemotropy tinggal tambah aksesoris biar kelihatan RC-nya agak sedikit sibuk. Kita akan buka dulu kardusnya, teman-teman. Packagingnya seperti ini. Nah, teman-teman, Om Ewa beli RC ini di importir mainan. Om Ewa beli sendiri, jadi nggak ada endorse-endorsean. Ini Om Ewa kasih tahu ke teman-teman semua kalau di importir mainan itu packagingnya bagus, langsung pas respon, langsung dikirim, barang langsung nyampe, dan harganya nggak goreng-goreng harga tentunya. Mantap nih importir mainan. Selalu langganan di sana. Oke, ini untuk RC-nya nih teman-teman. Kosong. Nice. Ini wow. Besar ya, karena nggak melulu kita review Rubicon dari versinya WL Toys, versinya si MN, versinya si Injora, versinya si Axial kemarin Rubicon Gladiator, dan versinya dari si RC Rakitan, Injora ya, itu Rubicon juga. Kita sekali-kali nggak review Landy dan ini. Kenapa kok nggak dulu-dulu Om Ewa nge-review Landy? Karena belum tertarik aja. Tetapi melihat teman-teman kemarin habis mabar komunitas RC Landy, yang di RC Scavenger ada, yang di KRC Live juga ada, dan kemarin di Bandung juga ada. Itu keren sih. Makanya ini niat untuk check out si MN Triple 9, karena RC ini RC yang paling worth it di harga 2,5 jutaan, mendapatkan RC 1/10 dengan basicnya Injora. Dan kita lihat nanti dalamannya bagaimana, apakah mudah di upgrade atau mungkin teman-teman ada pilihan lain. Langsung aja yuk, kita mendapatkan stiker chemotropy, dan ini sudah ada liverynya dong. Buset, dia nggak listen resmi, tetapi dia mengambil liverynya chemotropy dan dikasih stiker kita biar bisa dipasang sendiri. Nah sih, kalau RC-nya ini warna kuning sih bagus. Kalau ini memang ya warnanya abu-abu metalik. Oke, dapat stiker, dapat remote. Nah ini remote yang sama persis seperti yang dikasihkan ke MN Triple 2. Sama persis, remote yang sama, feel yang sama, throttle yang sama. Remote ini enak sih, karena bentukannya kayak gini tuh mudah untuk dijangkau, mudah untuk pengaturan trim, mudah untuk mengadjustment steering, mudah untuk melimiter gas, mudah juga untuk melimiter juga pergerakan servo. Sangat mudah dijangkau, dan channel 5, channel 6 ini sudah kena potensial, jadi kita bisa tambahkan winch depan dan winch belakang. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman mengambil Landy itu wajib pasang winch ya. Kenapa? Karena Landy itu lebih berat ke belakang, jadi sekali bukan sesekali, sering kali kita nge-winching dan nge-winching. Latihan kesabaran di situ karena kita main scaling. Karena harusnya di satu persatu Landy, Land Rover Defender-nya, ketika dia terabas dan masuk ke hutan, itu ya memang sering winch gitu teman-teman. Jadi memang di RC kita harus sering winch, dan jangan lupa pasang winch, karena di remote ini sudah ada tombol untuk kita memasangkan winch dengan nyaman. Channel 5, channel 6, support potensio, support pengaturan kecepatan winching saat kita narik dan saat kita ulur. Mantap. Oke, untuk remote-nya seperti ini, simple, cuma agak sedikit berat di bagian kepala. Untuk ergonomisnya enak banget remote ini. Kayak kita memegang tongkat waktu mendaki gunung ya. Enak, beneran enak. Cuma ya bentukannya tidak sebagus Radiolink atau Dumbo RC ya, nggak masalah. Tetapi fungsinya remote analog ini mudah dijangkau, mudah digunakan, awet banget ini. Dan dia hemat baterai. Oke, untuk remote kita singkirkan dulu dan kita masuk ke RC-nya nih. RC-nya dibungkus plastik dan kita lihat. Wow. Ini RC zaman lama dan masih worth it. Mantep nih secara detailnya nih.
Teman-teman bisa lihat, meskipun dia nggak lisensi resmi dari Land Rover, tetapi kita mendapatkan bodi yang benar-benar cakep. Pintu bisa dibuka nggak? Wah, bentar-bentar. Harusnya ini pintu bisa dibuka juga sih. Bentar ya. Bisa. Nice. Ini sudah menggunakan hard body dan shocknya. Oh, pas banget. Ya, memang ini masih membal-membal ya. Tetapi shock ini sudah support oil paste. Jadi teman-teman tinggal tambahkan oli shocknya aja. Kita set up sedikit. Ini shock sudah empuk banget nantinya. Oke, kita mendapatkan shock yang membal-membal seperti ini. Di unitnya Om Ewa ini agak sedikit kurang lengkap karena ada spion yang hilang. Tapi teman-teman tenang aja, karena di importir mainan itu akan mengganti spionnya ini nih, akan dikirim. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena importir mainan itu benar-benar toko yang sangat bertanggung jawab atas barang yang dia jual, dan purna jualnya oke punya. Top buat toko importir mainan, salut. Karena Om Ewa sudah chat, karena Om, untuk spionnya ini gimana? Oke, saya akan kirimkan Om spion penggantinya. Mantap. Yang penting satu, ada bukti direkam dan dikirimkan setelah di unbox. Sebelum di unboxing ya, gitu teman-teman. Oke, secara tampilan RC ini sangat cakep, sangat ganteng. Nggak kalah sama MN Triple 2 yang basicnya Rubicon. Wow, nice. Kita akan pelan-pelan ya teman-teman. Kita dari bodinya dulu. Bodinya sudah menggunakan, ya tentunya hard body. Bener-bener dia body yang sangat keras. Kemudian kita mendapatkan kaca yang sininya bening, dan ini short defender. Hanya 2 pintu aja. Satu pintu ya, satu pintu. Bagian depan saja, pilar A, pilar B tidak ada, dia langsung ke bak. Mantap nih. Nah, ini seperti layaknya MN99S. Jadi ini 1/10-nya MN999. Nice. Kemudian kita mendapatkan wiper, dan ini wipernya bisa digerakkan nih kayak ini. Ini bukan wiper stiker, dan ini wiper yang benar-benar mekanismenya bisa kita gerakin. Untuk spionnya kita bisa retractable, dan spionnya ini ada kacanya loh. Nice. Ini untuk mencegah RC ini kelontang dan spionnya terimpas sama bebatuan. Jadi nanti spionnya tidak mudah patah karena dia bisa di retractable. Kemudian untuk wheelbase RC ini menggunakan wheelbase di angka 275 mm. Kenapa nggak 1313 Om 1/10 ya? Teman-teman ingat, 313 1/10 itu untuk RC yang long base. Long base itu artinya dia menggunakan 2 pintu, ada depan dan ada belakang. Seperti MN Triple 2 dia menggunakan Rubicon yang long atau Wrangler-nya. Kalau yang short ya wheelbase-nya 275, karena memang skalanya di aslinya itu panjang dan pendek. Sebuah Rubicon short dan long itu berbeda juga. Tentu sama juga di bagian defender ini, karena dia menggunakan body short defender. Tentu wheelbase-nya di angka 275. Nggak masalah teman-teman, karena kita nggak butuh body yang panjang-panjang. Ya karena balik lagi, defender suka nge-winch. Ngangkat sitik, pasang winch, beres. Semua itu permasalahan ketika ada winch, beres. Apalagi winch PTO ya, pakai tangan orang, itu lebih aman lagi. Gitu teman-teman, kita lanjut untuk membahas RC ini. Di atas ini kita nggak dikasih yang namanya roof rack, nggak ada, dia polosan. Kita dikasih nih, biar drivernya itu bisa memandang bintang-bintang dan langit serta awan. Ini dikasih sunroof. Kemudian untuk detailnya lagi, pintunya ini bisa dibuka seperti ini. Kita mendapatkan detail yang sangat ciamik lah, karena kita body ini nggak listen kan. Jadi kita dikasih detail-detail yang cukup bagus. Ini ada 2 jok, konsolnya juga lengkap, dashboardnya juga keren juga nih. Kemudian di bagian belakang kita mendapatkan bak yang bagus. Nanti kita videoin di bagian belakang nih teman-teman. Yes, nice sih. Kita mendapatkan pintu yang bisa dibuka. Kemudian di sini ada lubang ventilasinya juga untuk
bagian depan kap mesin juga kita bisa buka. Ya ini kita bisa mengakses untuk baterai tray. Ya betul, kita mendapatkan baterai tray di sini. Nanti ada baterainya di angka 2000 mAh, 1500 atau 2200 ya. Baterainya baterai kecil nih teman-teman. Nice, baterainya seperti ini. Ini baterai yang biasa dipakai di MN312, juga ada di MN999. Oke, kemudian kita di depan mendapatkan bumper yang ini plastik. Ini plastik bukan nylon. Ini benar-benar plastik teman-teman. Yap, ini plastik, dia bisa melayat-layat kayak gini dan build quality-nya enggak bagus. Ya, enggak bagus. Tentu teman-teman nanti perlu diganti bumpernya ini biar lebih solid lagi pakai bumper metal ya. Kita mendapatkan grill yang cakep, lampu khas Defender-nya juga ada di sini. Dia menggunakan lampu bolam 3 mm. Bolam di lampu 5 mm di headlamp-nya ini. Lampu LED 5 mm. Kemudian di sini ada lampu juga LED untuk bolamnya juga ini di angka 3 mm. Ada kuning untuk sen dan ada putih juga untuk DRL-nya. Oke, nice. Kita mendapatkan aksen sen juga di sini, tetapi ini nggak bisa nyala karena nggak ada lampunya. Betul nggak? Yap, betul, nggak ada lampunya. Gitu, teman-teman. Oh, untuk bagian sisi samping, ini kita mendapatkan fender yang bisa dilepas ini fendernya. Ini nggak menyatu dengan bodi karena fender ini bisa kita lepas. Misalkan fender ini terlalu sempit, teman-teman bisa tambahkan cowakannya lagi, ini bisa diangkat naik. Nice sih. Untuk bagian belakang kita mendapatkan roda cadangan nih. Ya, kita nggak mendapatkan roda cadangan, nggak mendapatkan konde. Jadi teman-teman bisa menambahkan aksesoris konde ban lagi di sini biar nampak lebih cakep juga. Kalau ada konde bannya nanti tampilannya gimana? Coba Om Ewa mau tunjukin. Nice. Kalau ada konde bannya ini RC tampak lebih cakep banget. Ya kan? Tuh. Nanti teman-teman tinggal tambahkan konde ban aja karena di sini sudah ada mountingnya. Dan pintu belakang ini bisa dibuka ternyata. Kita mendapatkan akses untuk kompartemen bagian bak belakang seperti ini. Bisa dibuka, jadi kedua pintu kanan kiri bisa dibuka. Kap bisa dibuka dan bagian belakang ini juga bisa dibuka. Nice. Detail yang sangat cakep. Dan kalau kita tambahkan ban belakang jadi seperti ini. Wow. Oke, ini ada penutup kuncinya ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ada kuncinya teman-teman. Jadi ketika ini dikunci, pintu belakang ini nggak bisa dibuka lagi. Kita bisa buka kuncinya seperti ini untuk membuka bagian kompartemen bagasi belakang. Nice, nice, nice. Untuk bumpernya ini mendapatkan bumper yang plastik, cuma ini ya teman-teman, ada sedikit gap antara bumper dan bodi yang agak lumayan lebar. Jadi teman-teman bisa nurunin lagi nih dimensinya bodi ini biar agak sedikit ceper ya, karena memang melihat dari RC ini tuh agak sedikit cingkrang. Oke. Dari belakang sudah kita mendapatkan lampu di bagian belakang ini. Real stick lampnya cukup bagus karena memang ini scale-nya Defender seperti ini teman-teman. Ini ada lampu merah, lampu mundur, lampu sen, ini lampu rem lah ya. Samping sini juga biasa sama seperti yang sebelahnya. Kita mendapatkan aksen ini, perbautan yang sudah stainless ini, dan sudah selesai. Kita tidak mendapatkan skate plate ya, atau side skirt atau pijakan kaki di sini. Teman-teman perlu menambahkannya sendiri. Dijual terpisah juga sih. Harganya juga sangat murah kok, antara 130 sampai 150, tapi sudah metal, Tinggal tambahkan sendiri saja di sini, nampak lebih keren lagi nih. Nice. Untuk velgnya di angka 1,9 inch velg ini. Oh, sebentar. Ini sepertinya rodanya menggunakan roda bedlock nih. Penasaran? Kita akan coba buka. Velg menggunakan 1,9 inch. Untuk OD rodanya ini menggunakan di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 116 mm. Oke, kita coba cek dulu. Velgnya velg bedlock plastik loh guys.
Mantap. Jadi ini velgnya sudah menggunakan velg beadlock, dan velg beadlocknya ini masih menggunakan velg beadlock plastik. Dia ada lubang venternya di sini, kita bisa tutup aja. Enak nih, enak karena kita tinggal ganti roda aja. Nah, kalau misalkan roda ini kurang, gripnya kurang, tinggal kita beli rodanya aja. Kita bisa menggunakan velg bawaannya yang masih plastik, atau sekalian teman-teman ganti velgnya aja, rodanya dipertahankan karena grip rodanya ini klonnya si Hyrax ya. Profil-profil bannya ini profil-profil bannya klon si Hyrax, jadi lumayan cukup enak sih, nggak terlalu keras juga nggak terlalu soft. Ini medium kompon, jadi cukup lah, lumayan. Tinggal kita kasih velg yang beadlock aja, ini masih bisa dipakai. Nice, CMN 999. Oke, karena ini sudah dibuka rodanya pincang satu ya teman-teman. Kita akan lihat bagian mekanisme bagian bawah. Kita mendapatkan servo di chassis. Tapi sayang sekali di RC ini kita tidak mendapatkan panhard. Karena apa? Karena ya ampun, servo di chassis ini tidak ada panhard, pasti nanti akan jalannya itu layout-an ya teman-teman. Layout. Kalau teman-teman butuh panhard itu memang ada nih, tinggal dicek aja. Untuk MN999 ini ada nih teman-teman. Untuk shocknya sudah full metal, dia sudah oil base juga. Untuk link steeringnya kita dikasih metal, link servonya dikasih metal, gardanya ini housingnya plastik, dan kita mendapatkan C-hub di sini. Ini C-hub belum XVD ya, tapi nggak masalah lah. Yang penting C-hubnya ini masih aman. Kemudian kita mendapatkan, ya benar, kopel yang sudah full metal. Ini kopel yang metal. Kita mendapatkan 4-link depan dan belakang ini lengkap metal semua. Nice. Di harga yang sangat murah 2,5 jutaan kita mendapatkan depan metal, belakang metal, 4-link, dan mendapatkan kopel depan belakang sudah full metal juga. Shock juga full metal, bener-bener full metal. Support oil shock, dia ada sealnya di dalam. Kemudian kita nggak tahu bongol di bagian sini itu metal atau enggak, kita nanti akan coba bongkar ya teman-teman. Kita akan bongkar semua, bredel semua. Untuk side skirtnya di sini nggak ada pijakan kaki, cuma dia ada tatakan di sini side skirtnya. Tidak ada yang namanya inner fender di bagian depan atau belakang, tetapi nice lah, nggak masalah. Karena kita lebih mudah untuk membersihkan RC ini dengan menyemprotnya saja. Terus kita bisa membuka bodinya ini dengan cara membuka baut yang ada di sini. Ini baut kuping yang ada di 4 sisi. Kita bisa kendorkan. Karena mekanisme untuk bodi RC ini dia menggunakan cepit dengan mount body cepit ya teman-teman, dengan baut kupu. Oke, sebentar, kita akan coba lepas dulu. Seperti ini cara melepasnya. Oke, kita mendapatkan lampu realistic lamp seperti layaknya di MN999 persis. Oke, bentar, ini nyangkut untuk soket realistic lampnya nih. Ini menggunakan lampu perlampuan persis di MN999. Dia ada soketnya di sini 6 pin. Ya betul, 1 2 3 4 5 6. Teman-teman harus amankan ini karena ini kabelnya rawan untuk patah ya. Jadi teman-teman perlu dicor dengan lem. Kemudian di sini juga perlu di waterproof juga. Untuk perlampuannya dia menggunakan lampu LED 3 mili dan lampu LED 5 mm. Nih, depan dan belakang juga sudah ada lampunya juga. Lengkap nih. Untuk detail bagian belakang, untuk interiornya seperti ini teman-teman. Dia sudah support gearbox tengah ternyata. Si Landy ini sudah support gearbox tengah, tentu aman, nggak perlu dicewak-cewak. Makanya si Landy ini cocok untuk kita ajak trailing, dan body ini juga body yang cakep nih teman-teman. Oke, kita akan tinggalkan dulu bodinya. Kita akan bahas kitnya nih teman-teman. Kitnya, oh iya, ini menggunakan receiver dari MN series. Dia 6 channel, sudah support realistic lamp di sini, dan kita perlu waterproofing ulang. Kalau kita lihat kit ini secara sepintas teman-teman, kita mengingatkan pada kitnya Injora yang ada di MN999 ya enggak? Ya benar. Karena MN999 itu basicnya sini Injora juga. Dia di angka 313 di MN999, tapi yang di ini linknya dipendekin di angka 275. Jadi depan dan belakang itu panjang linknya tuh sama. Jadi ini dipendekin dia di 275 mm saja. Dengan basic kit ini sama seperti MN999, dia menggunakan basic kitnya SCX10 generasi 2. Mantap! Kenapa? Karena partnya ini
cocok dengan partnya aksial SCX10 generasi kedua. Kita bisa memilih apapun garden di sana, macamnya banyak, ada macam VP, ada yang merek Injora, ada yang merek Bandito, ada yang merek KYX, bahkan ada yang merek HR nih kalau teman-teman suka, atau Rockjo nih juga suka nih, Clone Vanquish juga ada. Kita bisa pasangkan di sini secara PNP tuh. Karena part dari SCX10 generasi 2 itu sangat melimpah banget di luar sana. Jadi teman-teman tinggal enak tuh, plek gitu, tinggal pasang dan pasang, nggak perlu yang namanya cuak-cuak, nggak perlu yang namanya custom sih, aman. Kecuali teman-teman agak sedikit jalan ya, SCX2 dikasihnya SCX3 masuk ke sini ya sedikit di custom karena dudukannya mereka tuh beda. Kalau sama-sama SCX2 dan partnya SCX2 masuk ke sini PNP, bahkan pilihannya juga jauh lebih banyak partnya SCX10 generasi 2 kok. Kemudian ini juga mendapatkan gearbox yang single speed. Dia belum reverse gearboxnya ini. Ini gearbox yang sangat familiar banget di kalangan pemain-pemain RC karena lebih suka menggunakan gearbox tipe kayak gini. Yang pertama, mudah untuk dirawat, kedua mudah untuk di maintenance. Ya sama aja, merawat sama maintenance itu sangat mudah. Ketiga, kita bisa gampang sekali melepas dan memasangkan dinamo ketika dinamo itu rusak atau rungkat dan lain-lain. Keempat, kita bisa sangat mudah sekali mengganti pinion dan spur gearnya sangat mudah karena nggak perlu kita membongkar atau menurunkan si gearbox ini sampai benar-benar turun mesin. Nggak sampai segitunya teman-teman. Kita bisa menjangkau obeng-obeng sini tuh masuk dan kita bisa membuka covernya, mengganti pinion, mengganti spur gear, atau bahkan mengganti dinamo ini langsung dari kitnya itu sangat gampang. Nah ini alasan kenapa gearbox yang SCX generasi kedua ini sampai sekarang dipakai terus sama teman-teman yang mabar-mabar bahkan sampai ke kompetisi karena memang kemudahan untuk dilakukan swapping itu sangat mudah dan cepat. Nah ini teman-teman. Kemudian torsion di dalam spur gear dan pinion itu bisa kita ganti-ganti rasionya. Jadi sangat-sangat enak dan enak. Ya agak sedikit susahnya ketika kita pasangkan bodi yang belum support gearbox tengah ya harus dicoba karena untuk tonjolan di spur gear ini harus masuk ke interiornya. Tapi enak nih teman-teman. Teman-teman sudah mendapatkan gearbox tengah dengan single speed. Kita masukin aja Fusion SE atau Fusion Pro. Mantap banget ini RC. Dapat smooth, bisa dapat cepat juga. Kita bisa masukkan baterai 3S di sini. Nah ini untuk baterai ini sebenarnya kita bisa masukkan baterai 3S yang sangat besar. Kita bisa tinggal memindahkan posisi ESC ini ke bagian samping kiri atau samping kanan. Kemudian untuk receivernya kita masukin ke dalam box receiver karena kita dikasih box receiver di sini. Kita manfaatkan saja untuk receivernya juga. Masukin ke sini, ESC-nya pindah ke samping sini dan di depan ini lapang untuk baterai 3S. Mantap. Oke teman-teman, untuk receivernya dia menggunakan 6 channel tadi dan support untuk relasi klem. Untuk ESC-nya nih diklaim sih 120 ampere, tetapi teman-teman jangan percaya. Karena 120 ampere di ESC bawaan RTR itu nggak banyak yang diharapkan. Ya kayak performanya kayak ESC 30 ampere lah. Nggak enak sama sekali. Nanti kita buktikan. Nggak enak sama sekali. Dan ini RC-nya bakalan nyentak-nyentak jalannya serta nggak smooth. Tinggal masukin aja Fusion SE atau Fusion Pro sekalian. Udah jadi beres nih RC. Oke, kita mendapatkan servo ya. Ini servonya juga lemah gemulai karena klaim-klaim servonya ini cuma di angka 5 gram aja atau mungkin 10 gram lah. Ini servo lemah gemulai, tapi nanti kita akan lihat servo ini sudah menggunakan gear metal atau gear plastik, sudah di waterproof atau belum, kita akan lihat di sesi bongkar-bongkar ya teman-teman. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, shock towernya kita mendapatkan shock support di sini. Ini adalah link support untuk tower shock ya. Kita mendapatkan yang full metal karena shock tower ini masih menggunakan shock tower plastik. Otomatis kalau tidak ada shock tower support ini dia akan meleot. Nah, karena dia ada shock tower support ini yang membantu mencegah shock tower ini meleot, jadi ini menjadi lebih stabil lagi teman-teman. Oke, nice. Dari bagian belakang sini memang nggak ada apa-apa, teman-teman bisa tambahkan servo untuk wincing di sini atau servo PTO atau winch PTO di sini itu masih leluasa sekali. Kita bisa mendapatkan baterai di sini juga masih leluasa sekali. Oke teman-teman, untuk gearboxnya seperti itu kita akan cek juga nanti gearboxnya sudah plastik atau masih plastik atau sudah metal. Kemudian kita juga akan cek bagian motornya. Ini dia menggunakan motor tipe 540 bukan 550.
tipe motornya 540 dengan jumlah T di angka, oh sorry, 550, maaf. Karena di sini ada keterangannya motor 550, untuk jumlah T-nya masih dirahasiakan. Tapi kalau di sini ada tulisannya F15, kemungkinan besar T-nya itu 15 lilitan. Jadi ini motor speed, bukan motor torsi. Karena motor torsi dengan gearbox single speed itu harus di atas 35T atau minimal lah 30T. Paling bagus ya 35T, 40T. Speednya lumayan, kalau dikasih 3S, torsinya masih oke gitu teman-teman. Oke, nice sih. Untuk gardanya juga masih gardan plastik, link metal. Kita akan cek selebihnya nanti teman-teman. Untuk rodanya dia menggunakan bedlock plastik. Kesimpulan RC ini yang pertama, yang utama adalah bodinya, meskipun nggak lisen, body ini sangat bagus. Sangat bagus teman-teman. Dia sudah sangat detail banget. Kita mendapatkan hard body, bukan Lexan lagi. Ini jangka panjangnya juga cukup menjanjikan, karena kita bisa menambahkan pernak-pernik body ini dengan roof rack, dengan perlampuan yang mungkin ada roof lamp gitu teman-teman, macam-macam kita bisa mendapatkan. Memasangkan juga di sini lampu sorot atau lampu tembak, atau mungkin aksesorisnya si camel, dongkrak dan lain-lain, atau mungkin ban cadangan mau ditaruh di depan sini seperti layaknya camel trophy juga oke. Nice, karena body ini sudah body hard, jadi mau dikasih aksesoris apapun dia support gitu teman-teman. Ini jangka panjangnya oke. Kemudian jangka panjang di chassis ini juga oke, karena dia menggunakan chassisnya SX10 generasi kedua basicnya. Dan ini adalah chassisnya Injorok. Ketika kita membeli chassis set ini, itu harganya di angka 1.700.000. 1.700.000 chassis set seperti ini mendapatkan body di angka 2,5 juta ya tentu sangat worth it, karena kita mendapatkan RXTX, remote, ESC, receiver, servo, dan RC ini benar-benar siap jalan RTR. Kita dikasih baterai juga, worth it nih teman-teman. Kita mendapatkan velg juga sudah bedlock, bannya juga sudah medium compound, bukan ban-ban yang keras. Nice sih. Kita akan cek dulu teman-teman, apakah torsi RTR ini cocok atau memang kita perlu di-upgrade. Langsung aja yuk kita akan tes RC-nya di meja dulu, baru nanti kita akan bongkar RC-nya. Ketika itu kita akan tes di off-road beneran. Langsung aja yuk kita tes dulu RTR-an. Check it out. Oke teman-teman, kita akan langsung tes si RC MN999 ini. Ini sudah Omel kasih baterai, kita nyalakan dulu. Nah, ini Omel sudah nyalakan RC-nya. Kita akan coba tes ya, teman-teman. Untuk steering servo kita senterkan dulu, rodanya ini enggak senter. Oh, salah. Nah, ini udah senter. Untuk radius putarnya kecil, kita besarkan dulu. Oke, ini agak narik ke atas ya. Nah, coba kita cek. Apakah benar ini dia melihat-lihat tanpa panhat? Ini tanpa panhat teman-teman. Ya sih, benar. Ada tarikan body rolling ya. Ya, nggak apa-apa. Kita coba RTR dulu. Jadi ini simulasi buat teman-teman yang beli RC MN999 tapi nggak di-upgrade apa-apa ya. Kayak gini. Ada lampu sennya, sebelah juga ada lampu sennya, belakang lampu sennya, ada lampu sennya juga, mundur ada lampu mundur ya teman-teman. Dan ini ESC-nya ada drag brake-nya kok. Nih, kita akan kasih solatif dulu biar teman-teman bisa lihat pergerakan rodanya. Nah, ini sudah ada tandanya, jadi teman-teman bisa lihat pergerakan rodanya ya teman-teman. Maksimal speednya segini. Oh, bentar. Ini belum maksimal, tak maksimalin dulu. Ini dengan baterai 2S. Untuk steering dia belok, kalau kita taruh ke lantai, steeringnya tuh dia lurus. Tapi kalau kita angkat, steeringnya tuh dia belok kayak gini. Nih. Jadi kayak ketarik gitu ya teman-teman. Linknya.
Kenapa? Karena memang travelnya depan ini panjang banget, jadi terlalu ke bawah. Jadi teman-teman tinggal ngasih ini aja, spacer aja di bagian sini biar linknya ini nggak terlalu stres ke bawah gini ya. Dia bisa turun sedikit. Ini tambah spacer aja biar nanti linknya agak sedikit sejajar. Nih, ini karena link steering, link servonya terlalu ke bawah. Gitu, masalahnya itu. Untuk kecepatan rodanya kayak gini. Oke, kita akan tes dulu torsinya ya teman-teman. Sekuat apa torsi si MN999 ini dengan menggunakan ESC bawaan. Ini ada satu obstacle roda dulu yang bisa dilewati. Bisa lewati dua sih sebenarnya. Kita cek dulu untuk speednya paling pelan. Nah, paling pelan lagi. Nah, paling pelan segini nih. Oke, cek. Nggak kuat. Cek. Nggak kuat. Oke, kita cek lagi. Tambah lagi speednya. Segini nih. Cek. Nggak kuat juga. Nggak kuat juga. Oke. Ini di angka posisi 2. Kita naikin ke posisi 2,5. Perputarannya segini. Oke, kuat. Oke. Cek ya. Oke, nice. Kita tambah ketinggian obstacle ya. Langsung 2. Nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat, kita tambahkan ke speed 3. Ini 3. Kecepatannya segini. Cek. Oke. Kalau 3 kuat. Gitu teman-teman, untuk torsinya sih nggak terlalu buruk, cuma ESC-nya ini berisik sekali, dia bunyi nyamuknya kenceng gitu. Jadi kalau teman-teman mainin RC ini di malam hari nanti dikira nyamuk disemprot kali ya sama Bini. Gitu, kenceng banget soalnya suara ESC-nya. Gitu. Untuk jalan paling smooth, tanpa beban, tanpa hambatan. Nah, dia bisa ngerespon di angka 1. Kelihatan enggak? Angka 1. Nah, ini jalan paling smoothnya RC ini nih. Nggak mampu lah. Harus tambah gas. Jadi kalau main RC ini tuh teman-teman, tipsnya itu harus tahu feelingnya nanti biar dapat tarikan gas yang pas. Misalnya kayak gini. Nah, jangan sampai dia berhenti dulu baru kita tambah gas ya. Jadi kita harus main feeling. Ini nggak akan nyentak. Oke, kita main feeling lagi. Nah, gitu. Jadi begitu tahu itu tanjakan, tambah langsung gas aja. Tambahnya pelan-pelan, ikutin feelingnya, nanti RC ini bisa naik. Gitu teman-teman. Gitu nih untuk RC ini. Nanti kita akan tes lebihnya nanti di sesi setelah kita teardown. Jadi ini RC-nya kita akan teardown dulu semua, kita bongkar semua dulu dalaman RC ini biar teman-teman tahu semua part-part apa yang kita dapatkan. Selain nampak di sini, nanti tampak di dalamnya juga bisa teman-teman bisa kelihatan semua. Habis itu kita rakit lagi, baru nanti kita akan tes trialing tanpa panhard, tanpa apapun, tanpa upgrade. Kita lihat nanti performa RC ini bagaimana kalau teman-teman punya RC ini tanpa di upgrade. Langsung aja yuk kita teardown dulu, kita bongkar dulu. Check it out. Nah teman-teman, kita akan bongkar RC-nya nih.
se-worth it apa dalemannya kita akan cek sama-sama ya teman-teman. Kita akan buka dulu untuk bodinya. Cabut kabelnya, stick lamp. Kita akan coba cek elektrikalnya dulu ya. Nah, ini menggunakan receiver dari MN sendiri. Kita akan cek apakah receiver ini sudah di waterproof atau belum. Oke, untuk receivernya terkonfirmasi ini belum di waterproof ya teman-teman. Masih polosan, belum ada pengkilap-pengkilap seperti kayak resin-resin, lapisan resin itu belum ada. Nah, ini wajib kita waterproof ya. Sekalian nanti teman-teman tak ajarin caranya waterproof sekalian di sini. Jadi biar teman-teman nggak nanya-nanya lagi ya gimana caranya waterproof, gimana caranya waterproof. Gitu nih, sekalian di sini kita waterproof. Kita singkirkan dulu untuk receivernya yang sudah di waterproof biar nanti kering dulu. Kita akan lapisi dari sisi bawah maupun sisi atasnya juga kita lapisi semua agar nanti semua terlapis dan receiver kita aman dari genangan air gitu. Oke, next lanjut kita masuk ke ESC. Nah, ESC dari MN ini menggunakan ESC yang katanya sih 120 ampere. Tapi ternyata torsinya nggak segede-gede itu. Kita akan buka ESC-nya ya teman-teman. Kita akan cek juga apakah ESC ini sudah menggunakan sudah terlapisi waterproof atau belum. Nah, ESC sudah tercabut seperti ini. ESC-nya merah. ESC ini hanya support di 2S, jadi tidak support di 3S. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk memasangkan baterai 3S di ESC ini ya, bakalan overheat dan kebakar sih. Ya, bisa dibuka dan lapisan untuk waterproofingnya tipis. Entah ini sudah atau belum, tapi sebaiknya sih dilapisi ulang. ESC ini bisa dilepas teman-teman untuk heatsinknya seperti ini. Di sini ada 2 baut, kita bisa lepas juga boardnya. Maaf agak sedikit flu lagi ya. Memang akhir-akhir ini cuaca kurang itu bersahabat sih. Ini ESC dari MN Triple 2. Kita wajib waterproof ulang. Nah, kita akan waterproofing sekalian nih. Sekalian di waterproof semua. Karena waterproofingnya agak sedikit meragukan. Jadi apa salahnya kita waterproof ulang. Oke, kita pindahkan lagi dan sambil nunggu ini kering. Ya teman-teman. Oke, ESC sudah terkonfirmasi dia belum waterproof. Receiver juga belum waterproof. Kita akan cek untuk servo. Kita akan buka untuk servonya. Kita akan singkirkan dulu. Servonya sudah terlepas. Dia menggunakan servo dengan horn mounting ini ya. Gear horn mounting ini pakai kuningan. Ini masih menggunakan casing servo plastik. Kita akan buka dalamannya. Oke, ini sudah terlepas teman-teman. Servo juga belum di waterproof. Jadi RC ini tuh totally belum di waterproof semua sama si MN Triple 2 dari mulai receiver, ESC sama si servonya. Wajib nih kita waterproofnya. Untuk kondisi gearnya dia sudah menggunakan gear metal nih. Lumayan lah. Gearnya sudah menggunakan gear metal tetapi ini belum di waterproofing. Oke, kita akan waterproof.
Oke, nice. Oke, teman-teman, sekarang kita akan buka di bagian shocknya dulu. Ini teman-teman untuk shocknya kita akan coba cek. Shock ini sudah ada oil shocknya belum? Kayaknya sih belum. Rasa-rasa feelnya kita akan coba buka. Sudah ada tetapi sedikit banget. Hanya untuk membasahi si tabungnya saja nih teman-teman. Kita akan cek sealnya ya teman-teman. Harusnya sudah ada sealnya sih. Yap, sudah ada hasilnya. Warnanya merah. Sekarang kita akan coba bongkar gardanya dulu. Oke, gardan sudah terlepas dan tidak sulit sih untuk melepas gardan ini karena gardan ini gardannya si SCX-10 generasi kedua. Jadi cara bukanya pun sangat enak juga, nggak terlalu ribet. Ini teman-teman kalau misalkan mau ganti gardan bisa pakai gardannya Bandito, mantap nih. Oke, kita akan cek dalamannya ya teman-teman. Knuckle CVD sudah nampak terlihat dan ini benar-benar dia menggunakan head rodanya pakai plastik ya. Ini menggunakan head 12 mm tapi masih berbahan plastik. Kita akan cek CVD. Nih CVD-nya. CVD-nya ini dan dia sudah full bearing. Oke teman-teman, sekarang kita akan buka bonggolnya ini ya teman-teman. Bonggol si gardannya ini. Kopel metal, dia menggunakan kopel juga CVD kopelnya. Oke, ini sudah terbuka teman-teman dan dia menggunakan bevel gear metal, bukan plastik. Ini metal, tetapi uh, shape bentuk dari bevel gear ini berbeda hanya dengan tipe aksial di AR44 atau AR45 ya, berbeda banget. Dia masih menggunakan ciri khasnya hijau ya. Jadi kalau ini rusak teman-teman, part penggantinya nggak ada. Jadi teman-teman harus mengganti satu set gardan utuh dari SCX-10 generasi kedua karena memang di gardan ini sama dari bentuknya, mountingnya sama proses plug ketiplek. Bahkan casingnya pun mirip, cuma dalemannya ini nggak mirip sama sekali. Dalemannya terutama di bagian pinion dan bevel gear itu nggak mirip sama sekali nih. Untuk pinionnya juga dia menggunakan pinion gear metal. Ini juga metal juga. Berbeda dengan si punyanya aksial ya. Kalau aksial itu sudah menggunakan gear helikalnya seperti ini teman-teman. Bevel dan pinionnya si aksial. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi kedua gear ini juga sangat berbeda shape-nya, ukurannya juga berbeda dan nggak bisa masuk juga ke sini. Meskipun ini bisa masuk, tetapi dia nggak bakalan bisa memutarkan bevel karena posisinya ini sejajar. Harusnya bevelnya si aksial itu agak naik ke atas. Ini posisinya seperti ini teman-teman. Bevelnya agak naik ke atas. Seperti ini. Nah kalau yang di posisinya di Injora tuh gardanya tuh lurus. Jadi dia nggak mau. Karena dia menggunakan gear helical ya. Dia lurus gini dia nggak mau nyambung. Maunya dia tuh agak sedikit naik seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Kalau sini dia nggak mau. Maunya dia harus naik seperti ini. Gitu. Itu yang membedakan
bonggol gardan ini nggak support diisi dengan gearnya si Axial SCX-10 yang sudah helical, nggak support. Mau nggak mau alternatifnya memang harus ganti satu set. Gitu teman-teman. Gitu ya. Kita akan coba lihat gearboxnya. Bagaimanakah kondisi gearboxnya? Langsung aja kita cek. Oke, gearbox terlepas dan gearboxnya ini persis sekali gearboxnya SCX-10 generasi kedua. Dan gearbox ini bisa PNP di uh, sini nih, langsung ke skid plate-nya. Mau pakai Bandito boleh, pakai KYX boleh, mau pakai HR itu juga lebih ajib lagi. Atau mau pakai Cinaan, Injora juga mau gak terserah, bebas. Intinya gearbox ini support diganti dan langsung PNP nih, tanpa harus ribet. Kalau Garden ini memang nggak bisa diganti jeruannya teman-teman. Ini mau diganti jeruannya aja juga bisa. Kita akan cek langsung untuk gearbox ini. Oke, kita kelihatan di sini spurgernya masih menggunakan spurger plastik. Dan kita mendapatkan pinion yang sudah full metal. Cuma kita hitung pinionnya berapa. Dengan jumlah gigi 13 titik. Nih teman-teman. Oke, nice. Kita akan coba bongkar. Spurger ini menggunakan sistem slipper clutch. Jadi lebih aman lah. Ketika RC itu stuck. Karena dia bisa slip di kampas slippernya ini. Oke, ini untuk gearboxnya sudah bisa terlepas teman-teman. Full plastik. Ya, betul. Ini full plastik. Gearnya full plastik. Semuanya full plastik. Dari gigi tengah, gigi bawah, dan transfer case full plastik. Gearboxnya sudah ketahuan full plastik ya. Jadi, nasib baiknya gearbox ini bisa kita ganti dalamannya aja menggunakan gearbox. Gear inner gearnya si KYX. Lebih awet karena dia sudah full HD, heavy duty, dan metal baja. Kalau ini kan masih plastik, jadi tinggal ganti gear dalamnya aja, cukup lumayan terjangkau sih di harga 300-an, tapi udah gear baja semua. Nggak usah ganti casing ya nggak masalah, tapi kalau propernya ganti casing ya oke. Mau pakai Bandito yang full metal juga murah, tuh 450 yang udah reverse malahan. Nanti teman-teman tinggal belikan garden reverse-nya, ganti motornya dengan Fusion Pro tuh ajib banget. Dah nggak perlu ganti-ganti yang lain, powertrainnya sudah diperbaiki semua. Aman sih untuk RC ini. Jadi teman-teman, kesimpulan yang kita ambil di port yang sudah kita bongkar, receiver belum waterproof, ESC juga perlu di waterproof ulang, kemudian bagian elektrikal pelampuan juga perlu dilapisi juga, bagian servo juga perlu di waterproof ulang juga. Intinya per elektrikalan di RC ini harus di waterproof ulang semua agar lebih aman lagi dan terjamin untuk waterproofnya. Kemudian untuk bagian-bagian daleman, shock sudah dikasih oli, meskipun olinya sedikit, tapi kita bisa adjustment lagi, tambahkan lagi, nggak masalah, kita bisa setup ulang. Kemudian untuk bagian gardan, dia menggunakan knuckle CVD seperti ini, sudah full metal sih, ini keren sih, keren, semoga ini awet juga. Nanti kalau misalkan ini ruket, ya ganti satu set gear gardan semua lah, satu set lah, oke lah, pakai ban butut juga mantap. Terus kita mendapatkan semuanya, RC ini full bearing. Jadi RC ini semuanya sudah full bearing, nggak ada yang nggak full bearing. Kemudian kita dikasih juga kopel yang sudah metal seperti ini, kopelnya CVD. Kita dikasih gear bevel gardannya juga metal. Kita dikasih metal, meskipun gear ini belum support gear helicalnya si SCX-10 ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ini sudah dikasih full metal. Kemudian kita bongkar gearboxnya. Gearboxnya, spur gear ini menggunakan gear plastik. Gearboxnya sendiri casingnya plastik juga. Kita mendapatkan pinion yang metal. Terus pinionnya itu 13T. Kemudian di motornya ini tertera 15T. Untuk torsi dan speednya ini di angka 15 lilitan. Artinya motor ini motor speed, bukan motor torsi. Kemudian kita mendapatkan inner gearbox dalamnya itu full plastik, tetapi ada bearingnya semua. Nah, gitu teman-teman, apa aja PR yang nanti kita perlu perbaiki? Yang pertama, perbaiki powertrainnya dulu, gearbox harus diganti full metal, atau mungkin ganti dalamnya juga aja pakai KYX, ya itu nggak apa-apa. Terus
Kopel sudah full metal, kalau misalkan ganti ya nunggu rungkatnya aja. Garden ini harus diganti juga sih. Garden harus wajib diganti full metal. Mengingat kemarin di MN222 punyanya Om Rio itu rungkat ya gardennya, karena disiksa begitu ekstrimnya melewati lumpur yang sangat kental gitu. Gardennya tuh rungkat, ya akhirnya dan ganti gardennya Freeman. Gitu teman-teman, untuk RC ini gimana worth it-nya kalau kita ajak jalan RTR, langsung aja yuk kita akan tes. Sebelumnya kita akan rakit semuanya dulu, kita satukan kembali dan kita waterproof ulang. Langsung kita tes di track yang berair sekalian ya. Langsung aja yuk. Check it out.
teman-teman. Nah, sekarang sudah kita waktunya untuk menyimpulkan setelah kita tes si Landy MN999 ini jalan-jalan di sungai sekitar ini teman-teman. Kemarin juga RC beberapa dites di sini, termasuk MN999 juga dites di sini nih. Gimana performa si Landy? Cakep, bener-bener cakep. Jadi performanya yang memang awalnya meragukan, gearbox plastik dan lain-lain, ini masih utuh. Jadi tadi teman-teman bisa lihat sendiri, kita ngepans karena memang treknya curam-curam dan tajam-tajam gitu, kita butuh ngepans. Kelemahannya apa sih? Nggak enaknya yang pertama dari gardan dulu ya. Gardan itu nyangkut-nyangkut sih, ini minusnya. Gardannya nyangkut-nyangkut dengan trek full batu kayak gini, ini gardannya nyangkut-nyangkut. Jadi teman-teman perlu pintar-pintarnya memilih trek yang paling optimal lah buat si Landy ini biar jalan dengan mulus. Di trek-trek seperti ini harus pintar-pintar milih jalan. Kedua, rodanya ini ya licin bener. Rodanya memang nggak gigit teman-teman, jadi dia modelnya kayak medium gitu, jadi sedikit grip, banyak licin ya. Gitu nggak bisa diandalkan sih. Ketiga apa sih, untuk proporsional bodinya, karena dia bodinya pendek, karena ini Defender short, jadi ya kalau kita nanjaknya terlalu curam, nanjaknya terlalu naik gini ya dia akan kelontang. Kalau miringnya terlalu negatif dia akan kelontang, karena memang shock travelnya ini tinggi banget gitu. Jadi perlu teman-teman untuk menceperkan biar nanti kalau ada trek-trek negatif seperti ini tuh RRC-nya tuh tetap stabil ya. Gitu nih. Untuk torque twist-nya terjadi apa enggak? Enggak terjadi kalau kita mainnya kayak gini, adventure kayak gini. Torque twist terjadi ketika RC ini diajak ngebut di jalanan rata, bodi akan limbung ke kiri atau ke kanan ketika mundur gitu. Torque twist enggak terjadi sih. Sebenarnya kalau torque twist dipermasalahkan ya oke lah buat scale look. Tapi kalau di kita main di mabar kayak gini, mainnya tracknya full travel kayak gini, nggak akan ngaruh sama torque twist sih, karena travelnya itu sudah main dan torque twistnya sudah ketutup oleh travelnya gitu. Untuk baterai sih lumayan teman-teman, ini belum habis baterainya, jadi kita bisa main di estimasi 15 menit sampai 20 menit sih, lumayan 2S ya. Kemudian untuk performa ESC-nya juga cukup oke, karena dia punya pans yang powernya tuh itu cukup lah teman-teman. Kita buat ngepas itu cukup tanpa perlu winch, itu ini cukup sih. Kalau trek-trek yang ini yang kita coba tadi, ini cukup powernya sih, wush gitu, dia bisa mampu untuk menambahkan tenaga cadangannya ya teman-teman. Kemudian apalagi torque itu udah, kopel aman, gearbox nih aman, nggak ada lain-lain sih. Overall sih aman sih bodinya ya, ini bodinya tebel, bakoh juga nggak ada yang lecet-lecet, nggak ada yang retak-retak nih teman-teman. Enak banget untuk RC scale kayak gini. Ini rekomend banget buat teman-teman, jadikan RC Landy pertamanya. Gitu ya teman-teman untuk kesimpulan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga review ini ada gambaran teman-teman buat memilih nih RC mana yang cocok buat teman-teman semua. MN999 untuk body Rubicon dengan wheelbase 313, atau ini si gagah berani yang cantik ini di wheelbase 275. Overall semua partnya ada, disupport semua brand dari Injura, KYX, Bandito, Vanquish juga tuh ada. Nih teman-teman tinggal pilih aja, partnya melimpah. Oke, see you next time, sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi, salam satu remote, goodbye. Ladies and gentlemen, welcome to Camel Trophy. Camel Trophy, Landis nih, gagah cuy. Kayak mirip-mirip hardtop. Belakangnya kasih ban cadangan spare tire, ini keren banget. Oke, saatnya kita pulang sudah.